Suara peluit kereta malam bergema panjang, menembus langit yang gelap dan udara yang lembab. Alia berdiri di peron dengan koper di sisi kakinya, menggenggam tiket yang hampir lecek di tangannya. Di seberang pagar besi, Raihan berdiri dengan jaket abu-abu dan wajah yang disembunyikan oleh senyum yang terlalu tenang. Mereka tidak banyak bicara. Kadang, keheningan justru jadi cara terbaik untuk menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jangan lupa kebar-kebarin, kata Raihan akhirnya. Suaranya pelan, tapi stabil. Alia mengangguk, menatap ujung sepatunya. Kamu juga ya, jangan kerja terus. Aku nggak kerja terus, jawabnya cepat. Cuma bantu ibu di toko. Itu pun kalau sempat. Mereka berdua tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena bingung harus bicara apa lagi. Alia ingin bilang banyak hal. Tentang betapa ia takut sendirian, betapa ia ingin Raihan ikut bersamanya, betapa janji lihat langit sore terasa terlalu rapuh untuk menggantikan kehadiran. Tapi sebelum kota-kota itu sempat keluar, suara pengeras stasiun sudah memanggil nama kotanya. Kereta tujuan Yogyakarta akan segera berangkat. Raihan menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau nanti kamu rindu lihat langit sore, ya, aku juga bakal begitu. Alia tersenyum, tapi air matanya jatuh sebelum sempat diseka. Janji? Janji. Kereta bergerak, Alia melambaikan tangan, lalu menatap jendela sampai sosok Raihan mengecil. Tertelan cahaya lampu stasiun, langit malam membentang luas. Tapi entah kenapa terasa sempit sekali. Beberapa bulan kemudian, kota baru, kehidupan baru, dan mimpi yang menuntut segalanya. Alia sibuk dengan kuliah dan pekerjaan sambilan di studio foto. Ia belajar keras, mengejar cita-citanya jadi fotografer profesional. Tapi di sela-sela kesibukan, ada ruang kecil di dalam dirinya yang selalu sepi. Ruang tempat suara Raihan masih tinggal. Setiap sore, saat langit berubah jingga, Alia berhenti sejenak di balkon kosnya. Ia menatap langit, lalu tersenyum kecil. Masih sama, ya, bisiknya. Kadang ia menulis pesan di ponsel. Ray, langit sore di sini warnanya lebih pucat. Lalu dihapus sebelum sempat dikirim. Sementara itu, di kota kecil yang mereka tinggalkan, Raihan berdiri di depan toko kelontong kecil milik ibunya. Ia baru saja menutup pintu toko, menatap langit sore yang berwarna oranye, lembut. Tangannya masih kotor oleh debu kardus, tapi pikirannya entah mengapa melayang jauh ke arah stasiun. Ia membuka ponselnya, melihat pesan dari Alia yang sudah sebulan tak ada kabar baru. Jempolnya mengetik pelan. Langit di sini masih sama. Kamu gimana di sana? Tapi seperti Alia, pesan itu hanya disimpan di draft, tidak pernah terkirim. Waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Percakapan yang dulu setiap hari berubah menjadi sesekali, lalu semakin jarang. Keduanya masih sibuk. Tapi di sela kesibukan, masing-masing diam-diam menunggu pesan dari yang lain. Mereka tidak sadar, jarak bukan hanya soal kilometer, tapi juga keberanian untuk tetap saling bicara. Dan keberanian itu, tanpa mereka sadari, perlahan memudar. Suatu malam, Alia duduk di balkon dengan kamera di pangkuannya. Ia memotret langit kota yang berwarna keunguan, lalu membuka dompetnya. Surat yang dulu ia tulis untuk Raihan masih tersimpan rapi di sana. Kertasnya sudah mulai menguning di tepinya. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Aku masih ingat, Ray. Aku cuma nggak tahu, kamu masih ingat juga? Atau cuma menatap langit karena kebiasaan? Sementara di tempat lain, Raihan menatap foto mereka berdua di dinding kamarnya. Ia tersenyum lemah. Aku masih lihat langit itu, Lai. Cuma kadang warnanya nggak seindah dulu. Langit yang sama, tapi hati mereka perlahan berubah arah. 8 tahun. Sudah selama itu waktu berjalan sejak hari terakhir mereka berdiri di peron stasiun yang basah oleh air mata dan uap mesin kereta. 8 tahun sejak Alia menulis surat yang tak pernah dikirim, dan sejak Raihan berhenti menunggu pesan yang tak pernah datang. Dunia mereka berubah. Alia kini bekerja di majalah Vista, sebuah media yang sering mengirimnya ke berbagai kota untuk liputan foto. Ia tinggal di apartemen kecil di Jakarta, hidup di antara deadline, kopi dingin, dan suara klakson yang tak pernah diam. Kadang, ia masih memotret langit sore dari jendela.
Tapi bukan lagi karena rindu, lebih karena kebiasaan yang menenangkan, atau setidaknya, begitu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Suatu pagi di awal musim hujan, redakturnya memanggil, "Alia, kamu yang ke desa Seruni?" "Ya, mereka lagi adain festival angsana. Katanya pemandangannya bagus. Cocok buat liputan edisi Napas Tradisi." Alia sempat mengangkat kepala. Festival angsana, nama itu terasa aneh sekaligus familiar di telinganya. Angsana, pohon tempat ia dulu duduk bersama Rehan, menatap langit sore, berbicara tentang hal-hal kecil yang kini terasa seperti mimpi. Beberapa hari kemudian, ia tiba di kota kecil itu. Udara terasa berbeda, lebih bersih, lebih sunyi, lebih rumah. Mobil yang ia tumpangi melaju pelan di jalan berlapis batu. Di sisi kiri, ada papan kayu besar bertuliskan, "Selamat datang di Festival Angsana, Langit, Tanah, dan Cerita." Alia tersenyum samar. "Langit lagi," gumamnya pelan. Ia berjalan di antara kios-kios penuh lampion dan bunga kering. Warga setempat sibuk menyiapkan panggung anak-anak, berlari membawa balon, dan aroma makanan tradisional memenuhi udara. Suasananya hangat, tapi di dada Alia, ada sesuatu yang mencubit pelan. Seperti kenangan yang tiba-tiba mengetuk pintu. Sore itu, hujan turun pelan. Gerimis tipis membasahi atap tenda festival, membuat suara rintiknya terdengar seperti lagu lama. Alia menepi ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, sekadar berteduh sambil memeriksa hasil fotonya. Hujan makin deras, dan di tengah tirai air, sebuah bayangan berjalan mendekat sambil membawa payung hitam. Alia menatapnya sekilas, lalu terdiam. Sosok itu berhenti di depan warung, menutup payungnya, dan tersenyum kecil. Senyum yang membuat dunia berhenti sesaat. "Masih suka hujan?" "Ya." Suara itu, suara yang sudah 8 tahun, hanya ia dengar lewat ingatan. "Rehan?" Alia hampir tak percaya. Ia menatap lama, memastikan bahwa matanya tidak sedang berbohong. Rehan berdiri di sana dengan tubuh lebih tegap, rambut sedikit lebih pendek, dan mata yang tetap hangat. Tapi ada kedewasaan di wajahnya yang dulu belum ada. Di jari manis tangan kirinya, cincin perak tipis memantulkan cahaya lampu warung. Ia tertawa pelan. "Ternyata kamu masih bisa ingat." Alia tersenyum kikuk, mencoba menahan getaran di suaranya. "Sulit buat lupa, apalagi kalau datangnya bareng hujan." Mereka duduk berdua di sudut warung. Hujan di luar seperti tirai waktu, menutup masa lalu, tapi juga menyisakan celah kecil untuk kenangan menyelinap kembali. "Jadi, kamu sekarang fotografer?" tanya Rehan sambil menatap kamera di pangkuan Alia. "Iya," jawab Alia pelan. "Aku pikir kalau aku nggak bisa memotret langit yang sama lagi, setidaknya aku bisa menyimpannya lewat lensa." Rehan terdiam sebentar, lalu menatap keluar jendela. Langitnya nggak banyak berubah, tapi kadang warnanya terasa lebih asing. Alia menunduk, tersenyum tanpa tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia tahu, bukan langit yang berubah. Mereka berdualah yang berbeda. Mereka berbicara lama, tentang pekerjaan, keluarga, dan hal-hal remeh. Seolah 8 tahun hanyalah jeda pendek di antara 2 kalimat. Tapi di antara tawa dan percakapan itu, ada sesuatu yang tidak terucap. Sesuatu yang mereka berdua sama-sama rasakan, tapi pura-pura tidak ada. Ketika hujan mulai reda, Rehan berdiri dan membuka payungnya. "Biar aku antar sampai penginapan," katanya sopan. Alia menatapnya lama. "Masih sama, ya, suka ngotot ngelindungin orang lain dari hujan." Rehan tersenyum kecil. Kebiasaan lama susah hilang. Ia memandang Alia, lalu menambahkan dengan nada yang lebih lembut. "Tapi kali ini, jangan sampai basah sendirian, ya." Mereka berjalan berdua di bawah satu payung, di antara genangan air dan wangi tanah basah. Langit mulai menampakkan warna jingga tipis di ujungnya. Warna yang sama seperti 8 tahun lalu. Alia menatapnya, lalu berbisik dalam hati. "Kita memang masih di bawah langit yang sama, Rai. Tapi kenapa rasanya sudah begitu berbeda?"